Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نشكر الله عز وجل على نعم كثيرة وفرصة عظيمة في هذا الصباح. Kita bersyukur kembali kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang banyak dan kesempatan yang penuh dengan keberkahan yang besar ini di pagi hari ini. Berkumpulnya kita kembali melanjutkan pembelajaran, pembahasan kita mengkaji satu ilmu yang sangat luar biasa penting bagi seorang penuntut ilmu, seorang muslim bahkan guna memahami sumber dari hukum Islam, asas fondasi dari setiap amaliyah yang dilakukannya. Maka alat untuk memahaminya adalah dengan ilmu yang kita pelajari saat ini, yaitu ilmu bahasa Arab, lebih spesifiknya yaitu ilmu nahwu. Begitupun nantinya adalah ilmu sharaf, balaghah, dan lain semisalnya. Maka tentunya kita bersyukur atas nikmat yang penuh dengan keberkahan dan sangatlah besar ini. Yang pertama, kita diberikan kesehatan yang insya Allah dalam keadaan sehat semua. Dan tentunya nikmat waktu luang yang masih bisa kita manfaatkan dan kita agendakan di pagi hari ini, tepat para malaikat menyaksikan orang-orang yang bangun dan beranjak dari tempat tidurnya, melaksanakan sholat subuh dan tidak kembali tidur lagi, tapi mengisi waktunya dengan kegiatan yang produktif, yang bermanfaat. Di samping itu juga penelitian banyak mengatakan, bahkan telah terpublikasi penelitian tersebut, teruji secara ilmiah menjadi jurnal dan dibaca, baik dibaca oleh para cendekiawan ataupun ya para awam, terkait waktu pagi itu sangatlah luar biasa kaitannya dengan hal kecerdasan yang pertama dan aktivitas kegiatan belajar. Maka ini suatu hal yang kita syukuri. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebatas mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, tapi menggunakan nikmat tersebut sebaik-baiknya untuk beramal. Dan inilah amalan yang luar biasa, yaitu menuntut ilmu, talabul ilmi. Dan ilmu yang kita tuntut pun tidak main-main, yaitu ilmu nahu. Tidak semua orang yang hadir di kajian yang kita lihat bermajelis ilmu di luaran sana mampu istiqomah dia mempelajari atau bahkan hadir di majelis nahwu, istiqomah hadir di majelis nahwu. Nah, ya, nah itu jarang sekali ada. Sekalipun ada, termasuk wali mungkin, ya. Nah, sampai-sampai tidak ada liburnya, gitu. Itu sangat jarang sekali. Nah, ini suatu hal yang patut kita syukuri.
Dan tentunya tak lupa salawat iring salam terlimpah curah selalu senantiasa pada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membahas kitab yang berjudul An-Nahwu wa Tatbiq, kitab nahwu kontemporer karena dicetak di zaman ini. Penulisnya pun beliau Syekh Khalid Abdul Aziz hafizahullah tabaraka wa taala. Semoga Allah memanjangkan usia umur beliau di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan agar beliau terus istiqomah, produktif, mengembangkan keilmuan beliau melalui karya tulis ataupun muhadarah-muhadarah lainnya terkait dengan pembahasan ilmu nahwu ini atau ilmu keislaman lainnya. Barakallahu fihim wa fikum. Nahwu at Tatbiq adalah kitab nahwu implementasi yang berorientasi kepada contoh. Maka setiap kaidah yang tertata rapih di sini kita baca, langsung ada studi kasus dan disediakan pula terkait bagaimana cara kita mengimplementasikan terhadap contoh-contoh kalimat yang ada. Baik kalimat yang ada di dalam Al-Quran dan itu adalah menjadi asas atau pokoknya, maupun dari al-hadis dan begitu pun dari syair dan tentunya juga dari kalam-kalam Arab keseharian. Ya kita bang-i'rab dengan i'rab yang sederhana namun benar sesuai kaidah para ulama nahwu yang dimana mereka memberikan kaidah tersebut. Sekarang kita masih berada pada pembahasan isim-isim yang dinasab, ya isim-isim yang dinasab. Sebelumnya telah membahas maf'ul bih, kemudian maf'ul ajlih, ya atau maf'ulat. Kita telah membahas maf'ulat mulai dari maf'ul bih, maf'ul ajlih, ya kan, maf'ul fih, zorof, ya. Kemudian maf'ul ma'ah kemarin terakhir, ya. Maf'ul ma'ah yang berkaitan dengan wawu. Karena ada gaya bahasa di dalam bahasa Arab yang kaitan dengan wawu, maka kita harus kenal macam-macam wawu. Ya, kita harus kenal macam-macam wawu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan an-nida. Pagi hari ini kita akan membahas tentang apa? An-nida. Apa itu an-nida? An-nida adalah suatu uslub atau gaya bahasa di dalam bahasa Arab untuk memanggil, untuk meminta satu kedatangan, atau meminta yang kita minta itu untuk menghadap, atau kita ya menyeru. Kalau dikatakanlah an-nida, an-nida sendiri itu kan dia adalah apa? Panggilan. Namanya panggilan. Hmm. Maka di sini secara bahasa, ini definisi secara bahasa nih an-nida. An-nida definisi secara bahasa. Ya. Kemudian dimaksudkan pula secara istilah tapi dalam pembahasan bahasa. Ah, ini dia. Yakni tolabul iqbal. Tolabul iqbal, ya, meminta datang, ya. Atau kalau kita lihat di sumber-sumber rujukan yang lain, tolabu iqbali syakhsin. Nah, ya, tolabu iqbali syakhsin ada kata syakhs, orang. Kalau yang di sini lebih umum tidak ada kata syakhs. Nah, ya, malah ini bagus umum karena uslub nida ini kita terkadang gunakan juga kepada zat sang maha pencipta, yakni sang khalik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Rabbi. Kita memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyeru sembari kita meminta memohon terhadap apa yang kita minta.
kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolabul Iqbal. Nah, ini umum ya. Nah, dengan harfin satu huruf min hurufin nida dari huruf-huruf nida. Maka nantinya kita yang pertama harus mengetahui apa saja huruf nida itu. Baru kita belusukan memahami konsep dari nida yang kaitannya dengan huruf tersebut. Ashharu hurufin nida. Huruf-huruf nida yang paling populer. Ini ya. Ashharu hurufin nida. Ashharu bentuk tafdil yang paling tuh. Kita terjemahkan dari mudhof ilaihnya dulu. Mana mudhof ilaihnya? Huruf. Nah, huruf-huruf nida baru ke mudhofnya. Si isim tafdilnya itu ashhar. Yang paling populer adalah ya, kemudian al-hamzah, kemudian ai. Ini tiga yang paling populer menurut siapa? Penulis buku ini, Syekh Khalid Abdul Aziz. Tentu ini berdasarkan pengalaman beliau dalam menelaah kitab maupun memperhatikan keadaan sekitar. Bisa jadi. Dan beliau simpulkan di sini yang paling populer adalah tiga ini. Tapi kalau betul yang banyak adalah ya, makanya beliau pun taruh di awal. Ah, ya. Dari total huruf nida yang kurang lebih berjumlah 13 atau 11, di dalam Al-Quran huruf nida yang digunakan adalah huruf ya. Maka diberikan makna oleh para ulama, yakni linida il qarib wal mutawassit wal ba'id. Untuk menyeru memanggil yang dekat, yang pertengahan, yang jauh. Yang mendekat agar segera merapat. Kemudian yang pertengahan itu juga bisa dia mendekat dan kemudian merapat. Yang jauh pun juga datang bergegas. Untuk apa? Lebih dekat dan merapat. Coba kita lihat di bawah. Ada catatan. 6 ya. Nah, wa min hurufin nida ada lagi di antara huruf nida selain tiga itu ada ayah, haya, wa dengan alif panjangnya. Gitu. Takulu, nah beliau berikan tasawur, yakni contoh. Ya Muhammadu Akbil. Nah, di sini. Ya itu adalah huruf nida tadi sudah kita ketahui yang artinya adalah wahai. Huruf yang digunakan untuk memanggil. Berarti kan ada yang kita panggil. Siapa yang kita panggil di sini kalau kita mengatakan ya Muhammadu? Maka yang kita panggil adalah Muhammad. Seseorang yang bernama Muhammad. Barulah kita sertakan kalimat yang ingin kita tuntut, yang ingin kita minta kepada orang yang kita panggil ini. Muhammad yakni Muhammad. Akbil. Gitu. Kemudian A Muhammadu Akmil. Akbil. A. Ya, nah ini kita dapati, wah ternyata ada A yang bukan hanya sebagai istifham saja, tapi A sebagai alat untuk memanggil atau menyeru yang disebut sebagai hamzatun nida. Gitu. Kemudian ada lafal ai, bukan hanya pada perangkat syarat, ai Muhammadu, tapi ini masuk ke dalam pembahasan an-nida. Nah, kalau kita lihat yang di awal itu kan adalah huruf nida, maka yang kita panggil itu disebutnya munada. Ada pembahasan an-nida, ada pembahasan munada. Munada artinya yang dipanggil. Maka nantinya pembahasan kita dalam pembahasan nida ini mengarah kepada hukum dari munada. Karena nanti ada banyak macamnya. Karena macamnya ada banyak, maka hukumnya pun juga ada bermacam-macam, yakni variatif sifatnya, bervariasi. Hukmul munada. Nah, ya, hukmul munada. Hukum munada di sini, perhatikan baik-baik. An-nasbu. Nasab. Tapi ada yang secara lafal, ada yang secara mahal.
Secara lafal berarti mansubun. Secara mahal berarti fi mahali nasbin. Kenapa nasab? Emang jadi apa kedudukannya? Atau kalau secara mahal, emang mahalnya tuh mahal. Kedudukan apa yang termasuk dari pembahasan nasab atau mansuban? Nah, ternyata konsep atau uslub nida ini dia asalnya maf'ulun bih. Tuh. Li'anahu fil asli maf'ulun bih. Oke. Jadi asal dari ya Muhammadu, ya-nya di situ terdapat takdir, takdir kalimat. Nah, ya. Takdir kalimatnya adalah unadi, saya memanggil. Tuh. Unadi itu fi'il dan fa'il, saya memanggil. Kemudian ada proses penghapusan. Tsumma hudhifa al-fi'lu. Maka fi'il unadi dihapus. Wanabat ya anhu. Dan ya huruf nida menggantikan. Kenapa mesti ada proses ini? Ingat baik-baik ya. Bahasa Arab semakin singkat dan padat itu yang terbaik. Ya, gitu. Jadi agar lebih singkat, lebih ringkas, tanpa mengurangi maksud dan makna dari kalimat tersebut. Dan inilah penting kita mempelajari ilmu nahwu karena setiap redaksi bahasa Arab tidak lepas dari itu. Apalagi ketika ingin memahami Al-Quran wa Sunnah atau bahkan perkataan para alim ulama. Rasulullah dikenal sebagai jawami'ul kalim. Setiap ungkapannya yang dikeluarkan melalui lisan beliau itu ringkas dan padat, namun berisi faidah yang luar biasa banyak sekali. Kita tengok dan lihat hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam buku kecilnya itu yang beliau berikan judul yang judulnya terkenal, nah, ya, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Gitu. Nah, itu seluruhnya adalah lafal-lafal hadis Nabi Muhammad yang ringkas, singkat, dan banyak para ulama mensyarah. Dari mulai syarah yang ringkas, ada syarah yang tebal, mutawalat, ya. Mutawalat maksudnya di sini kitabnya sampai 300-400 halaman, ya. Kemudian wa amilun nasbi fil munada dan tentunya kan munada tadi hukumnya nasab, baik nasabnya secara lafal maupun mahal. Siapa amil yang menyebabkan si munada ini berhukum nasab, baik secara lafal atau mahal tadi? Maka di sini adalah al-fi'il jelas. Kan maf'ul bih itu adalah ma'mul atau sesuatu yang diamili oleh fi'il. Jadi amilnya adalah fi'il. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat macam-macam dari munada yang berkonsekuensi nantinya kepada hukum dari setiap macam munada tadi. Dikatakan di sini al-munada khamsatu anwa'in. Munada ada 15 macam. Munada ada 15 macam. Yang pertama adalah al-mufradu al-alamu. Ada istilah mufrad di sini. Kita harus bedakan. Istilah mufrad di sini bukan dari segi adat, bukan dari segi jumlah mufrad di sini, tapi bukan apa? Bukan mudhof, bukan syabih bil mudhof. Ya, kita harus letakkan setiap mustalahat ini di ruangnya masing-masing. Di pembahasan mubtada khobar juga ada istilah mufrad. Itu pun istilah mufrad di pembahasan mubtada khobar, yakni di pembahasan khobar tentunya,
itu tidak dilihat dari segi adat pula, tapi kita katakan mufrad di sana yang bukan jumlah dan syibhul jumlah kalau di pembahasan khobar. Kalau di pembahasan munada mufradnya di sini adalah bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Berarti kalau ditinjau dari segi jumlah yang mufrad bisa musanna, kemudian bisa pula jamak. Sampai sini bisa difahami? Nah, ya. Al-alam ini berarti nama. Al-alam ini berarti nama yang mufrad. Satu kata, satu kata. Gitu. Nama yang mufrad satu kata, tidak berbentuk idofah. Idofah kan dua kata. Syabih bil mudhof menyerupai mudhof intinya yang kayak yang udah di nyerempet-nyerempet mudhof begitu ya dia dua kata. Mudhof kan penyandaran idofah. Kan nggak mungkin cuman ada satu kata terus dia bersandar. Bersandar sama siapa? Nah, dua gitu. Kemudian ada munada jenisnya adalah an-nakirah al-maqsudah. Nah, ini menurut sebagian orang membingungkan yang sudah belajar konsep nakirah ma'rifat. Nakirah kan umum. Kenapa ada kata al-maqsudah yang dimaksudkan? Dan inilah uniknya. Dan inilah perkara yang harus kita pahami lebih dalam dan detail lagi. Tapi ini bukunya bagus. Kan kita juga udah belajar di pembahasan ma'rifat nakirah. Nah, ini bukunya bagus teman-teman. Kalau kita baca menyeluruh buku ini, mungkin kita lupa konten dan substansi dari setiap pembahasan. Tapi judul-judulnya kalau bisa tidak lupa. Agar kalau misalkan lupa kontennya, wah kita ingat. Ada judul ini dan pembahasannya ada di sana. Langsung kita buka kembali buku kita ini yang sudah kita pelajari. Misal 2 tahun berikutnya. Nah, ya, kita lupa konten pembelajaran di dalam kitab ini. Nah, kita bisa nanti bisa merujuk kembali gitu. Ya, bisa merujuk kembali. Nah, ya, di halaman 213 tuh. Nah, di halaman apa? 213 atau tepatnya halaman 215 itu pembahasan tentang nakiroh. Biasa buku ini ya. Saya jadikan sebagai pengantar untuk masuk ke kitab-kitab mutaqaddimin, kitab-kitab lama, pembahasan nahu juga tapi. Di situ beliau ada ya pembahasan pertama ta'rifun nakiroh ya, kemudian takhsisun nakiroh, kemudian nakirah memberikan faedah yang umum, ya. Kapan nakirah memberikan faedah yang umum? Begitu. Ini kita harus paham, ya. Tuh. Nah, di sini ada nakirah maksudah, nakirah yang dimaksudkan artinya. Kemudian tentu kalau ada nakirah maksudah, ada nakirah yang ghairul maksudah, tidak dimaksudkan. Barulah ada pembahasan mudhaf, berarti susunan dari dua kata maupun asyabih bil mudhaf, tersusun dari dua kata. Inilah 5 macam dari munada yang masing-masing memiliki hukumnya tersendiri. An-naw al-awwal. Nah, kita bahas nih dari macam yang pertama, macam munada yang pertama al-mufrad al-alam. Nah, wal muradu bil mufradi ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhafi. Yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah ma laisa mudhafan. Apa-apa yang bukan mudhaf dan bukan pula syabih bil mudhaf, bukan pula syabih bil mudhaf. Di pembahasan pertama kita. Oke, hukmuhu. Nah, perhatikan baik-baik. Hukum dari macam munada yang pertama ini yakni mufrad alam, ya. Yubna ala ma yurfa'u bihi. Yubna ala ma yurfa'u bihi. Dia dimabnikan di atas apa dia dirofa, ya.
dia dimabnikan di atas apa dia di roh fa. Contoh, nama orang yang mufrad satu kata nih. Satu kata mufradnya, bahkan kalau dari segi adat pun juga dia teranggap mufrad, bukan musanna, bukan jamak. Kan kalau rofa nih, kalau rofa kan dia apa? Kalau rofa domah kan, ya sudah. Berarti ketika jadi munada, kan dia mabni di atas apa dia di rofa. Rofanya dengan domah, maka seketika jadi munada, ya kita katakan mabni ala domi gitu. Mabni ala domi. Wa yakunu fi mahali nasbin. Nah, nasabnya dari segi mahal dong. Ya, nasabnya dari segi mahal. Ini macam yang pertama, berarti dia mabni. Kalau mabni, berarti nanti ya fi mahali nasbin, fi mahali nasbin. Begitu. Tanda mabninya sesuai dengan tanda dia ketika rofaknya apa. Contoh ya Muhammadu. Nah, ini mufrad alam nih. Ini nama orang Muhammad. Satu kata. Zakir durusaka. Wahai Muhammad. Namanya. Nah, kita langsung lihat i'rabnya. Ya, harfu nidain mabniun ala sukuni Muhammadu. Ingat baik-baik tuh. Harokatnya nggak ditanwin ya. Yang nggak ditanwin kan mabni nih. Itu mabni. Munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin ya. Fi mahalli nasbin. Dah gitu aja. Yang kedua ya Fatimah tu dzakiri durusaki. Ya harfu nidain mabniun wa Fatimatu munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Ya Adamu ya Maryamu. Ya, berikutnya macam yang kedua. An-naw ats-tsalits an-nakirah al-maqsudah. Ini nakirah nih ya, tanpa al. Tapi maksudah dimaksudkan. Hiya allati yuqsadu biha muayyanun fatata'arrafu bin nida. Dialah yang dimaksudkan dengannya muayyan, sesuatu yang ditentukan begitu. Fatata'arrafu bin nida. Kemudian termakrifatkan dengan nida. Termakrifatkan di sini bukan langsung kita berikan ciri dari makrifat dengan al begitu. Enggak, tetap dia tanpa al, tapi dimaksudkan. Contoh ada satu kerumunan orang, kita nggak kenal, kita mau minta tolong, dan kita melihat kondisinya nih. Ya sudah, kita tentukan aja satu orang dari gerombolan atau kerumunan orang yang ada di sana. Tapi kita nggak kenal itu orang, dan kita panggil, hei, laki-laki, pria, atau kerumunan perempuan, perempuan, gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan anakirah al-maqsudah. Itu sedikit tasawur gambaran contohnya. Hukmuhu, hukum dari macam munada ini yang anakirah al-maqsudah, yubna ala ma yurfa'u bihi. Berarti sama dong seperti tadi al-mufrad al-alam. Oke, kita dapat nih. Yang mabni ala ma yurfa'u bihi selain al-mufrad alam dua nih. Satu lagi adalah an-nakirah al-maqsudah. Nanti kita dapati lagi agar kita mudah buat skemanya, kelompoknya begitu. Wa yakunu fi mahali nasbin, dan jelas dong dia ada pada mahal nasab. Contoh begini, ya rajulu, wahai laki-laki. Ya rajulu. Rajulu mufrad ya kan? Nah, nih mufrad dari segi ini ya, afwan, dari segi jumlah, dari segi adat. Paham ya? Kan isim mufrad ketika rofa dengan doma. Berarti ini juga sama. Isim mufrad yang dilihat dari segi adat
dalam pembahasan munada yang an-nakirah al-maqsudah, nantinya dia mabni ala domi. Kemudian ada isim musanna nih, ini kan nggak mufrad dia. Ingat kembali, ini kita sedang membahas dari sisi adat. Nah, musanna nih, musanna. Kan ketika rofa dengan alif, karena diakhiri alif dan nun tuh. Alifnya menjadi tanda rofa. Kalau rofa, tapi ketika sudah menjadi munada dan kita maksudkan di situ adalah nakirah maksudah macam munadanya, maka hukumnya tadi mabni dia di atas apa dia di rofa. Rofanya dengan alif, berarti ketika mabni menjadi munada kita katakan mabni alal alif fi mahalli nasbin. Begitupun, nah ya, untuk nama orang yang dua di sini. Nah, kenapa nama orang kok dimasukkan dalam pembahasan an-nakirah al-maqsudah? Nama orang kalau udah bentuknya musanna, jama, tidak dikasih al, dia nakiroh. Gitu. Ya. Nah, Muhammadani. Dua orang yang namanya Muhammad. Ya Muhammadani. Misalkan punya anak namanya Muhammad Alif. Kemudian Muhammad Hasan. Begitu. Daripada manggil Ali dan Hasan, ya sudah. Muhammad sajalah dipanggil. Makanya bapaknya dikenal dengan Abu Muhammadain. Dua bapak dari dua Muhammad begitu. Jadi apa namanya kunyahnya begitu. Ada kayak gitu ya. Nah, dia memanggil dua anaknya. Ya Muhammadani begitu. Taruhlah si bapak dan anak biasa ngomong pakai bahasa Arab. Manggilnya pakai bahasa Arab. Ya Muhammadani begitu. Ya. Nah, Muhammadani munada mabniun alal alif fi mahalli nasbin. Ada catatan. Tinggal itu. Nih. Ini dia nih. Ya. Jadi teman-teman bisa membawa kalam ini nih, kaidah tadi. Tidak perlu, kata Ustadz Hafiz, ya kalau alam itu bentuknya musana jama tanpa al, atau alamiah lah pada umumnya tanpa al, dia nanti teranggap nakirah. Kata Ustadz Hafiz, tidak perlu, langsung aja sebut ini. Di dalam kitab An-Nahwu At-Tatbiq, ini udah dikasih catatan sama beliau. Bahkan ya, biar jujurnya lengkap. Begitu jujurnya lengkap. Beliau menukil, penulis An-Nahwu At-Tatbiq menukil, mengutip An-Nahwu Al-Wafi di situ. Jadi terkadang ada juga orang-orang itu nggak mau nukilnya bohong gitu. Langsung aja nih. Dalam An-Nahwu Al-Wafi, seakan-akan dia yang baca Nahwu Wafi itu. Padahal dia nggak baca Nahwu Wafi. Yang baca Nahwu Wafi ini penulis kitab Nahwu Tatbiq. Gitu. Nah, ya. Nah, ini kita penting itu dalam pengutipan penukilan. Idza thunya al-alamu apabila itu dimusannakan, yakni diduakan begitu, si alam, yakni nama atau jumia zalat anhu al-alamiyah. Hilang darinya al-alamiyah, kealamannya begitu ya, kema'rifatannya. Semua suara nakiratan dan dia menjadi nakirah. Nah, faida nudia ta'arraf bin nida. Kemudian kalau dipanggil ta'arraf bin nida. Ma'rifat dengan nida. Wasara min naw'in nakirah. Nah, ya, al maksudah. Dan tentunya apa? Masuk dan jadi dari jenis nakirah yang maksudah. Isyarat beliau di sini dengan mengatakan rajih kembali kepada Nahwul Wafi, berarti pembahasan detail ada di dalam kitab ini dan ditulis tuh ya halamannya. Oke, lihat lagi baik-baik. Ya muhandisuna jamak nih. Jamak muzakkar salim ketika rofa dengan wawu berarti ketika menjadi munada nakirah maksudah ya mabninya ala alal wawi ya muhandisu ya muhandisuna ya harfu nidain mabniun ala sukun muhandisun munada mabniun alal wawi fi mahali nasbin ya muallimatu jamak muannas salim ya kan ketika rofa dengan dhamma. Ketika menjadi munada nakirah maksudah di sini kita katakan munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin.
Wa nahwu ardu sama jibal nar fil ayati at-taliyah. Ya qauluhu ta'ala ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u akali'i wa ghidal الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين من surah Hud. Ardu dan sama. Qauluhu ta'ala ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr. Jibal. Qauluhu ta'ala ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah memerintahkan api agar menjadi dingin ketika api itu digunakan untuk membakar Nabi siapa? Nabi? Ibrahim. Iya. Nah, Allah perintahkan api. Begitu. Allah perintahkan api. Kenapa lafalnya atau pakai an-nakirah al-maqsudah? Begitu. Nakirah maqsudah. Api umum tapi api yang mana? Api yang membakar Nabi Ibrahim. Gitu. Tanbih al-farqu bainal alami wan nakirah al-maqsudah. Nah, ini Masya Allah bagus faedahnya. Perbedaan antara alam dan nakirah maksudah annal alama ma'rifatun qablan nida. Kalau alam itu dia sebelum nida, sebelum menjadi munada dia ma'rifat. Wa baqiya ala ta'rifil alamiyah ba'da nida. Gitu ya. Amman nakirah al-maqsudah. Adapun nakirah maksudah ini sebelum nida dia manakirah. Makanya masuk di sana adalah alam yang bentuknya musanna dan jama tanpa al. Gitu. Nakirah dia. Naam ya. Sebelum jadi munada. Setelah jadi munada, ya seakan makrifat tuh dia. Nah, ya, seakan makrifat, ya. Karena di sini wa ma'rifatun ba'da qasdiha bin nida. Ba'da qasdiha, setelah memaksudkannya dengan nida tapi memaksudkannya makanya an-nakira al-maqsudah namanya tuh. Bisa difahami sampai sini? Insyaallah. Ustaz. Iya. Nah, wa baqiya ala ta'rif dan dia tetap di atas ma'rifat alamnya setelah nida. Ini yang alam tadi ya. Gitu. Sebelum nida ma'rifat, setelah nida pun juga sama ma'rifat. Gitu. Kita masuk ke jenis yang ketiga, teman-teman. Ya, ini an-nakirah ghairul maqsudah. Hiya lati la yuqsadu biha muayyanun. Nakirah ghairul maqsudah ini udah redaksinya nakirah tidak dimaksudkan pula. Ya, berarti tidak dimaksudkan dengannya muayyan menjadi suatu tertentu. Dan hukmuhu nah an-nasbu di sini berarti dari segi lafal. Berarti mu'rob dong, mu'rob. Berarti yang mabni, munada yang mabni itu ada berapa? Hah? Nih, teman-teman. Dua, yakni al-mufrad al-alam sama an-nakirah al-maqsudah. Dua pembahasan yang udah lewat kita bahas. Berarti tinggal yang mansub, mu'rob secara lafal ada tiga. An-nakirah ghairul maqsudah, mudhof dan syabih bil mudhof. Oke, langsung kita bahas. Ya. Nakirah ghairul maqsudah. Hukmuhu an-nasmu. Qaulul khatib, ya ghafilan tanabbah. Qaulul khatib, afwan. Qaulul khatib, toknya panjang. Ya, kalau khoknya yang panjang, nah itu beda cerita. Ya, beda konteks. Bahaya nanti. Khatib, orang yang berkhutbah. Ya ghafilan, wahai orang yang lalai. Nah, khotib di atas mimbar nih. Gitu. Nah, dengan kita mengetahui redaksi-redaksi kayak gini, kita nggak mudah baper. Terlebih apalagi kalau udah belajar balaghah tuh. Gitu. Ya ghafilan, wahai pemalas, wahai orang yang lalai, wahai orang yang jahil. Ya, kita jangan tersinggung, itu lafalnya umum. Kalau tersinggung berarti kita merasa yang ada di sana, harusnya berpikir, bukannya berontak atau protes. Nah, ya, ya ghafilan, umum. Tidak memaksudkan yang hadir di sana.
Bisa jadi yang dimaksudkan di luar negaranya kita nggak tahu. Intinya yang lalai gitu, ghafil. Tanabbah, ya, perhatikan gitu. Nah, ghafilan munada mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah mu'rab tuh. Pakai lafalan langsung berubah. Ditandai fathah sebagai tanda nasab. Qaulul a'ma fi makan. Nah, ini perkataan orang yang buta. Al-a'ma orang yang buta. Fi makanin muzdahim bin nas. Di satu tempat yang penuh dengan kerumunan orang-orang. Ini si buta. Nah, kalau kita lihat contohnya ya rojulan khusbiyadi, wahai laki-laki ambillah tanganku. Oke, baik. Si, si bukan si orang buta ini dia mau menyeberang. Orang buta mau menyeberang di pinggir jalan. Ini ramai begitu. Orang buta bisa lihat nggak? Enggak. Ini butanya nih akma nih akma betul-betul dari segi fisik mata tunanetra gitu. Tapi dia dengar ada suara-suara di kerumunan laki-laki. Dia bilang, ya rojulan. Iya jelas nakiranya ghairul maksudah. Yang pertama dia nggak kenal itu suara laki-laki siapa dan gimana cara dia memaksudkan. Beda cerita dengan yang tadi nakiroh yang maksudah. Sampai sini bisa difahami? Ya Allah, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya, maka nanti dia harus katakan ya rojulan, jangan ya rojulu. Kalau ya rojulu berarti jadi nakiroh yang maksudah. Wah, bisa lihat dong. Tipu-tipu nih. Enggak. Ya, baik. Jenis yang keempat, mansub juga ya murab. Ini mudhaf. Nah, berarti dua kata nih. Baik alam maupun selain alam. Alam di sini nama. Nama kan juga ada yang susunan idhofah. Abdul Hamid, Abdul Fattah, Salahuddin, ya, atau kunyah-kunyah seperti itu. Abu Abu Fulan, ya, Ummu Fulan, begitu. Nah, itu dua kata tuh, idhofah. Ya. Maka nanti si mudhafnya mansub. Nah, gitu. Huwa ma kamula ma'nahu biwasitati mudhafin ilaihi ba'da. Ya, mudhaf, definisi mudhaf nih, insyaallah. Yang maknanya itu sempurna dengan perantara adanya mudhaf ilaih setelahnya. Kalau istilah linguistik umumnya dia apa? Frasa ya. Gitu. Baik, hukmuhu anasbu satu contoh nahwu qaulihi ta'ala ya ahlal kitab. Nah, ahlal kitab nih asalnya adalah apa? Ahlul kitab. Asal harokat akhir ahl itu kan ahlu tapi jadi munada nasab lah dia. Makanya Rasulullah kalau jadi munada ya Rasulullah di lafal-lafal salawat. Ada orang yang main salawat salawat bukan main ya maksudnya orang yang menyenandung salawat yang menyenandung salawat salawat itu tapi nggak paham begitu ya template begitu ternyata dia keliru salah ucap pas ditegur marah-marah. Ya, akhirnya diterusin kesalahannya. Kan malu itu namanya. Ya Rasulullah. Kan salah itu. Gimana caranya? Nah, ya. Ahla di sini munada mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu ini robnya al-kitabi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasrah. Wa qawlihi ta'ala fattaqullaha ya ulil albab. Nah, ulil albab. Lafal uli ini dia nanti mulhak ya. Mulhak kepada jamak muzakkar salim. Ya rofanya dengan wawu ulu begitu. Ketika nasab dan jar uli. Nah, dengan ya. Wa qawlihi ta'ala qalu ya abana. Nah, ini yang al-asmaul khamsah. Nah, ya. Munada mansub ya seperti Abu Bakar. Kalau ada kita membaca hadis-hadis itu kan ketika Rasulullah memanggil Abu Bakar ya Aba Bakrin, Aba gitu. Kenapa pakai alif? Nasab dia menjadi munada. Kok bisa nasab munadanya? Karena bentuknya idhofah gitu ya. Lanjut wa qaulika ya thalibatil ilmi, ya thalibatil ilmi. Kenapa thalibati? Ya, tanda nasab dari jamak muannats salim kan kasroh. Ijtahidna. Gitu.
Tolibati munada mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu li'annahu jam'u muannasin salim. Wa qaulika ya Abdullahi ahsin. Nah, ini nama nih yang alam. Oke, ada catat tuh nomor satu. Alamun ala syakhsin walam yadkhul fin naw'il awwali al mabni. Ya. Tidak masuk pada jenis yang pertama yang mabni. Itu kan yang al mufrad al alam. Kenapa? Li'annahu mudhaf. Wa ishtaratu fin naw'il awwal ay yakuna al alam mufradan. Dipersyaratkan pembahasan alam di pembahasan munada yang pertama, jenis munada yang pertama itu alamnya mufrad. Sedangkan definisi mufrad kita udah dapatkan kan? Bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Berarti kalau yang mudhaf dan syabih bil mudhaf nanti nama begitu ya, ya udah masuknya ke sini. Ya, mu'rab mansub secara lafal. Begitu teman-teman semua ya. An-naw al-khamis terakhir yakni asyabih bil mudhaf. Apa yang dimaksud dengan syabih bil mudhaf? Secara bahasa terjemahnya adalah menyerupai mudhaf. Huwa matasala bihi syai'un min tamami ma'nahu yang bersambung sesuatu dengannya dengan si mudhaf ini bersambung ya min tamami ma'nahu yang maknanya itu sempurna intinya itu wa hadza syai' al-muttasil dan sesuatu yang bersambung ini dengan munada itu maf'ulahu ya berarti bentuknya nasab faqad yakunu marfu'an bil munada dan terkadang nih terkadang dia rofa dengan munada au mansuban bihi atau nasab dengannya au majrur bi harfi jar ya atau majrur dengan huruf jar yang muta'alliq dengannya langsung aja ke contoh daripada ngayal-ngayal kan ya hasanan khuluquhu nah ya hasanan khuluquhu wahai orang yang baik apanya akhlaknya begitu ya nah ini yang menyerupai apa syabih bil mudhaf hasanan munada mansub wa alamatun nasbi al fath ya mudzakiran darsahu mudzakiran munada mansub ya sa'iyan fil khair orang yang senantiasa berusaha dalam kebaikan mudzakiran ya orang yang belajar orang yang mempelajari pelajarannya kullu munada fil amsilati as-sabiqati qad ittasala bihi syai'un yutammimu ma'nahu setiap munada pada contoh-contoh yang telah lewat yakni pembahasan kelima ini nah bersambung dengannya sesuatu yutammimu maknahu yang menyempurnakan maknanya hasanan ittasola bihi khuluquhu maka khuluquhu menyempurnakan makna hasanan apa yang baik akhlaknya dan itulah yang dipanggil dan karena dia yang dipanggil menjadi munada lah mansub lah dia kan wa mudzakiran ittasola bihi darsahu ya kan kalau ditanya itu nasab jadi apa mudzakiran darsahu kenapa darsa kenapa nasab jadi maf'ul bihnya mudzakiran gitu mudzakiran beramal amalan fiil gitu ya hasanan khuluquhu kok domah rofa jadi apa fa'ilnya hasanan hasanan beramal amalan fiil gitu sa'ian ittasala fil khair berarti jar majrur nanti muta'alik kemana muta'alik ke sa'ian sa'ian isim yang beramal amalan fiil itulah maksud catatan kaki nomor 2 tadi yang kita baca wa hadza syai' al muttasil bil munada maf'ul lahu faqad yakunu marfu'an bil munada nah ya kan yang sesuatu yang bersambung dengan munada itu terkadang nanti rofa hulukuhu contohnya terkadang mansub seperti darsa atau majrur seperti yang tadi fil khair bisa difahami sampai sini ini bagan tinggal dibaca saja ya selesai sudah barakallahu fiik jika ada pertanyaan langsung saja ditorehkan dan diletakkan di grup kita cukupkan pertemuan kita pagi hari ini ah, kalau tadi kita dapati contoh nggak ada al ya nah di sini nanti ada pembahasan tersendiri bagaimana memanggil yang ma'rifat.
Ya, dengan al, isim yang ada alnya. Dan kemudian memanggil lafaz Allah. Ternyata juga ada pembahasan penghilangan huruf nih, penghilangan huruf nida. Insyaallah kita bahas di pertemuan besok. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada intinya kita paham dulu konsep dasar dari uslub nida ini. Sebelum masuk ke variasinya yang lain dari penghilangan huruf nida atau memanggil isim-isim yang berbeda dari pembahasan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Wa iyyakum wa fiikum barakallah.